Halo, saya Adi dari VA Channel. Nah, untuk kalian yang sudah menunggu mixer digital yang terbaru dari AD Live 20 Pro, ini sudah datang unitnya. Di mixer ini yang terbaru memiliki input yang lebih banyak, 16 mono XLR dan 3 stereo, dan outputnya ada 8 bass dan LR output, dan masih ada satu ASFU. Kemudian fiturnya di sini ada bass dan juga DCE-nya lebih banyak, kemudian ada tap delay-nya. Dan di sini fitur-fitur di bagian bassnya dan juga master LR-nya ada delay output dan juga pembalik fase atau polarity, dan ada GEQ-nya. Nah, selengkapnya seperti apa detailnya dari mixer AD Live 20 Pro ini versi yang terbaru, lihat video ini sampai selesai. Di sini untuk kalian yang masih penasaran dengan mixer AD Live 20 Pro, ini mixer digital dengan bentuk yang sangat compact dan tidak terlalu besar untuk unitnya. Ini sekarang sudah hadir di Indonesia. Mungkin saat video ini dirilis, mungkin 3 atau 4 hari setelah barang ini masuk di Indonesia. Di mixer AD Live 20 Pro ini, di bagian belakangnya ini ada 16 XLR. Untuk XLR yang combo bisa XLR, bisa juga TS atau TRS. Kemudian di bagian bawahnya ini ada TS, stereo input, ada yang TS, ada yang RCA. Kemudian di bagian outputnya ini ada 8 bass dan juga LR. Kemudian masih ada ISFU di bagian bawahnya. Nah, untuk fiturnya di sini ini ada beberapa penambahan, seperti di bagian, kalau di bagian input ini masih sama, hanya ada penambahan berapa channel aja. Tapi di sini ada perubahannya. Jika yang di sebelumnya ini hanya sampai 12, channel ke-12 ini yang untuk mikrofon, dan ada untuk phantom dan juga yang lainnya lengkap fitur di bagian input. Di sekarang yang versi 20 Pro ini sampai 16-nya ini bisa digunakan untuk line input mikrofon. Nah, kemudian di bagian stereo inputnya ini masih sama, cuman jumlahnya lebih banyak, yaitu di sini 22 channel input dan juga ada play, ada USB juga. Untuk efeknya masih ada 2 rak, dan jumlah efeknya ini lebih banyak dibanding versi yang sebelumnya. Dan di sini sudah ada tambahan tap delay. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan, jika tap delay-nya bisa disinkron, kemudian di sini akan ikut dengan tap delay yang ada di settingan di efeknya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk menu layer fadernya di sini ada input 18, 9, 16, kemudian stereo input. Di sini ada tambahan layer DCA. Jika di versi yang sebelumnya harus tekan di bagian bass, jika klik yang kedua kali maka akan tampil layar di sini tampilan untuk DCA-nya. Nah, di versi yang terbaru ini sudah langsung tampil seperti ini. Nah, di sini langsung ada tampilannya. Di sini ada 8 DCE, lebih banyak dibanding versi yang sebelumnya. Di sini karena saya hanya membahas beberapa fiturnya, untuk cara penggunaannya mungkin kita dibahas ke video yang slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan aja. Di bagian kiri ini ada 4 encoder, dimana ini fungsinya, ini untuk gainnya, ini untuk low cut-nya, dan ini untuk gate dan juga kompresor. Nah, ini bisa berfungsi ketika kita udah select di bagian input atau di outputnya. Nih, kemudian di setiap input ini ada 4 EQ, atau bisa dipilih di bagian atasnya atau di bagian bawahnya ini bisa menjadi low cut, high cut, low shelving, dan juga PEQ, dan bisa menjadi high shelving juga. Jadi satu parameter EQ di sini kan ada 4 setiap channelnya ini bisa diubah, terserah mau disamain pun bisa semuanya. Nah, untuk EQ-nya ini cara menggunakannya, kalau di sini ini untuk menggeser frekuensi, kemudian di sini untuk geser gainnya untuk mengurangi atau menambahkan. Kemudian untuk menampilkan key-nya ini harus diubah menjadi PEQ terlebih dahulu, maka di sini akan berubah menjadi PEQ seperti ini. Nah, kemudian di sini ada encoder juga, ada knob. Di sini ada 8 encoder yang di sini fungsinya sesuai dengan apa yang ditampilkan di sini. Misalkan di tampilan seperti ini, maka fungsi dari encoder ini menjadi untuk EQ. Tapi jika kita kembali ke bagian home, di sini kalian bisa klik seperti ini menjadi fungsi untuk menaik turunkan gain. Jika ditekan seperti ini, kalau di sini ada tandanya warna kuning, berarti ini menjadi panning, atau pan pot kiri kanan, balance kiri kanan seperti itu.
Oke, nah kemudian di bagian sininya ini ada encoder yang multi, di mana ini fungsinya jika kalian mau ngedit di sini, misalkan EQ, misalkan seperti ini, atau seperti ini bisa dengan encoder yang di bagian parameter ini. Jadi ini lebih multifungsi karena ini juga bisa ditekan ke bawah, ini sebagai enternya. Nah, kemudian di sini ada gate. Untuk gate-nya fiturnya masih sama seperti versi yang sebelumnya, kompresornya juga sama. Terus send-nya juga masih sama. Nah, di bagian input channelnya di sini hanya ada sedikit perbedaan posisi. Jadi yang di sebelumnya ini untuk pembalik polarity, link 48, mic gain di sebelah sini, kemudian di sininya ada panorama, main LR dan mute-nya ini di baris ini. Sekarang ini tampilannya udah lebih besar. Di sini juga bisa reset, bisa simpan presetnya di sini. Jika kalian mau save preset dari channel ini, nanti tinggal copy aja di channel ini. Nah, kemudian di bagian, kalau kita kembali ke bagian layernya, di sini ada layer fader 1 sampai 8, ini menunjukkan channel 1 sampai 8, kemudian di 9 sampai 16 ini menunjukkan channel 9 sampai 16, kemudian stereo in. Di sini ada 3 stereo in, mulai 17, 18, 19, 20, 21, 22, kemudian ada play dan ada USB. Play itu dari sini. Di sini ada untuk record yang langsung dari flash disk. Jika kalian mau record langsung ke mixer ini. Kemudian untuk play-nya bisa play yang dari sini jika kalian mau ngeplay, jika USB ini yang dari belakang. Kemudian ini di sini di menu layer stereo in ini adalah efek return-nya. Jika di bagian input channelnya ini untuk send signal seberapa besar dari setiap channelnya. Kemudian di bagian ini return-nya ini seberapa besar kalian mau menambahkan di output LR-nya. Kemudian di bagian layer bawahnya lagi ini ada DCA. DCA-nya ini ada 8 DCA, lebih banyak karena di versi yang sebelumnya hanya ada 4 DCA. Di versi yang terbaru ini udah ada 8 DCA. Kalian bisa masukkan DCA mulai dari inputnya semua input bisa masuk ke sini, bahkan sampai efeknya. Kemudian di sini bisa untuk outputnya juga, jika kalian mau menjadikan bass masuk ke DCA ini juga bisa. Kemudian di bawahnya ini ada bass. Nah, ini bass ini bahasanya ini sama seperti kalau misalkan mixer analog, auxiliary atau monitor output. Di sini ada bass 1 sampai 8, di mana di bagian 7 dan 8-nya ini sudah auto LR. Tapi kalian bisa lepas juga, klik link yang ada di sini. Kalian tinggal klik di sini, maka ini akan terlepas sekarang menjadi mono. Jadi bassnya ini bisa 7 sampai 8. Oke, kemudian di sebelah kirinya ini ada mute group, mute 1, 2, 3, kemudian efek mute dan all mute. Jadi kalau kita tekan seperti ini maka semuanya akan mute. Nah, di bagian setiap fader channelnya ini ada select, ini untuk memilih ketika kalian mau edit, kemudian solo untuk cek PFL atau signal masuk atau tidak, kemudian untuk mute-nya. Nah, mixer AD-Lab 20 Pro ini memiliki 8 fader di bagian input ataupun bassnya, kemudian ada 1 fader master. Jadi totalnya ada 9 fader. Kemudian di sini ada tombol tab delay, ini yang bisa disesuaikan dengan efeknya jika kalian menggunakan efek yang jenisnya ada tabnya seperti ini yang efek kedua ini yang sudah di sync. Caranya supaya ini bisa berfungsi, kalian harus tekan di bagian tab sync-nya. Kalau kalian nggak tekan di bagian tab sync-nya, di sini nggak akan berubah. Kecuali ditekan seperti ini, maka di sini akan berubah mengikuti kita bisa klik yang di sini juga, bisa klik yang di sini juga gitu. Jadi lebih mudah ketika kita menggunakan tab delay langsung di tombol yang ada di sini. Kemudian di sini ada level pons, ini ceknya langsung di sini. Nah, di bagian menunya di sini ada kembali untuk home, kemudian di sini ada menu. Dan untuk menunya di sini ada cek update jika kalian mau update firmware di sini. Untuk settingnya, resetnya bisa di sini. Factory reset ini jarang digunakan karena akan reset ke reset pabrik dan kalian jika tidak bisa mengembalikan kalau tidak punya firmware-nya akan berbahaya. Oke, kemudian ini monitor output. Monitor output adalah output yang ada di bawah ini.
kemudian di sini ada digital. Nah, digital ini untuk outputnya, maksudnya digital ISEBU ini sumbernya mau dari LR atau bus 8 misalkan, atau yang lainnya. Kemudian ada password. Nah, passwordnya ini bisa di setup sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini sudah ada network, jadi di sini sudah ada WiFi internalnya. Jika kalian mau menggunakan WiFi eksternal, tinggal kalian tambahkan. Di sini sudah ada Ethernet, di mana kalian bisa nambahkan router di luar untuk jangkauan yang lebih luas atau yang lebih jauh. Oke, kemudian di sini ada LED indikator untuk LR, untuk PFL. Di sini juga bisa clear solo. Masuk lagi ke bagian menu di bus output. Jika kalian lihat di bagian bus output, jika di versi yang sebelumnya kalian lihat di sini ini nggak ada invert atau polarity, kemudian nggak ada delay. Di sini sudah ada delay di semua outputnya. Di sini untuk delaynya sih maksimum sampai 735 milisecond. Ini udah sangat panjang sekali. Kemudian di sini di bagian bus 1 atau sampai 8 ini ada EQ, di semuanya ada PEQ, kemudian ada GEQ-nya. GEQ ini GEQ atau EQ yang seperti biasanya. Nah, untuk GEQ-nya ini ada dua pilihan aja. Ini ada untuk GEQ1 dan GEQ2. Jadi kalian bisa pilih di mana GEQ yang akan kalian tempatkan, di mana kebutuhan kalian akan menggunakan si GEQ-nya. Tapi jika kalian tidak mau menggunakan GEQ, menurut saya sih menggunakan PEQ udah sangat cukup banget. Kemudian di sini ada yang menarik dari versi yang terbaru, karena di bagian sini, di bagian lokatnya, kalian bisa menemukan sebuah slope crossover mulai dari 12 dB dan 24 dB. Di sini ada dua jenis, ada Butterworth dan juga Liquid Relay. Ini sudah bisa membantu kalian jika kalian menggunakan speaker aktif, tidak menggunakan manajemen EQ dan lainnya. Kalian cukup menggunakan mixer ini, tidak perlu lagi menggunakan perangkat yang lain. Di sini sudah bisa dijadikan sebagai crossovernya, misalkan menjadi crossover subwoofernya. Kemudian di bagian LR-nya, nah di sini di bagian outputnya ini udah ada slope untuk crossovernya, ada Butterworth dan juga Liquid Relay, dan slope-nya minus 12 dB dan minus 24 dB. Jika kalian mau menggunakan ini sebagai crossover, ini sangat bisa sekali. Oke, review singkat kali ini saya hanya membahas sekilas aja, nanti detailnya akan kita bahas di beberapa bagian supaya ini kita akan bisa terfokus dengan pembahasannya, misalkan di bagian input, output, dan cara menggunakan si mixernya ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua yang masih menunggu informasi tentang si mixer yang terbaru ADLive 20 Pro. Nah, untuk kalian yang membutuhkan informasi tentang harga mixer digital ADLive 20 Pro ini, kalian bisa klik link resminya untuk pembeliannya di bawah video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.